Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Fajar. Ya, selamat malam, Mas. Baik, kami dari Biro Psikologi. Saya konselor sebelumnya. Perkenalkan nama saya Ahmad Saibani, bisa dipanggil Mas Bani boleh. Tadi pagi mungkin Mas Fajar menghubungi dari Biro Psikologi terkait dengan masalah yang dihadapi Mas Fajar. Apakah benar, Mas? Ya, benar, Mas. Tadi pagi yang saya menghubungi Mas Bani ya dari Virus College. Baik, mungkin Mas Fajar bisa mulai bercerita, mulai sharing tentang keluh kesah tentang masalah yang dihadapi Mas Fajar. Saya juga akan menjamin kerahasiaannya. Mungkin seperti itu, Mas. Monggo. Baik, Mas. Terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan kepada saya. Jadi begini, Mas. Saya memutuskan untuk ke Biro Psikologi ini untuk konseling ya dengan konselor di sini dan ternyata bertemu dengan Mas Bani ya pada malam hari ini. Jadi itu karena saya mengalami masalah ya mungkin sebenarnya ini mungkin sepele ya, mungkin kalau bagi sebagian orang, tapi saya merasa terganggu dengan hal ini. Jadi permasalahan saya itu adalah saya memiliki problem dalam manajemen waktu, Mas. Tapi saya termasuk orang yang bisa dibilang ambis gitu, Mas, dan perfeksionis. Jadi ceritanya Oh, gini, saya itu saat ini bekerja, kemudian saya sambil kuliah dan juga saya ambil kuliah lagi online dari luar negeri gitu ya, Mas. Karena saya ingin dapat kesempatan untuk nanti jadi psikolog di UGM gitu ya, itu besar gitu, Mas. Akhirnya jadi cara saya tuh setelah lulus dari UMBY ini saya ingin langsung mendaftar mapronis klinis di UGM, biar bisa seperti Mas Bani atau konselor lainnya menjadi seorang psikolog klinis seperti itu, Mas. Nah, tapi, bulan ini saya merasa bahwa tugas kerjaan itu banyak banget, saya sering lembur karena banyak pekerjaan dari kantor tempat saya bekerja, dan juga saya ngerasa bahwa tugas kuliah semester ini di semester 6 saya, itu kok banyak banget ya, rasanya lebih banyak daripada semester lalu. Selain itu, sebenarnya kemarin itu berawal waktu liburan, itu kan saya ngerasa kok kosong gitu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk meng-apply program dari Coursera untuk kuliah gratis online dari univ luar negeri yang menurut saya bagus gitu ya univnya. Akhirnya saya daftar. Waktu itu sih nggak apa-apa, Mas, saya masih bisa bagi waktu. Tapi pada akhirnya sekarang saya merasa lelah gitu. Saya harus di depan mungkin sehari kadang bisa sampai 8 jam dan itu rutin gitu ya, di depan layar komputer dan itu melelahkan bagi saya. Dan tugas yang banyak baik di kantor maupun di tugas kuliah yang online ini, membuat saya kayak, karena saya nggak mau dapat nilai jelek gitu ya, Mas, dan rasa perfeksionis saya tuh sering muncul, yang akhirnya saya berusaha untuk mengerjakan semua. Tapi ketika kondisi mungkin karena kurang memperhatikan fisik, terus kondisi down gitu ya, akhirnya kan mendekati deadline dan ketika deadline itu tiba-tiba banyak mendadak, oh banyak banget ada 7 deadline hari ini dan itu ngerasa saya mau ngerjain satu persatu tuh bingung, mana yang harus saya lakukan dan akhirnya kadang mengganggu jam tidur atau pernah juga saya memilih untuk menunda yang akhirnya kebingungan di hari H. Nah, menurut Mas Bani kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan supaya manajemen waktu saya bisa baik? Seperti itu, Mas. ya baik, Mas Fajar. Terima kasih sudah menyampaikan keluh kesah, menyampaikan eh, masalah yang dialami Mas Fajar mungkin. Tapi sebelumnya saya juga mengapresiasikan sangat penuh kepada Mas Fajar, ambisi yang besar, eh, cita-cita yang luar biasa ingin dicapai Mas Fajar. Mungkin sepenangkap saya yang sesuai dengan cerita tadi, ada mungkin ada 3 hal yang mungkin jadi ganjal menurut Mas Fajar. Yang pertama tadi mungkin masalah manajemen waktu yang dialami Mas Fajar. Kemudian Mas Fajar juga merasa ambisi tadi. Iya, Mas. Kemudian Mas Fajar juga merasa dirinya perfeksionis gitu ya. Iya, Mas. Benar. Dan itu mengganggu saya. Oh, mungkin solusi yang pertama mengenai manajemen waktu, silakan Mas Fajar bisa membuat pertimbangan dulu mengenai beberapa hal yang ingin dilakukan, ingin dilaksanakan, walaupun saya memahami betul bahwa Mas Fajar memang sebenarnya semua sama-sama penting bagi Mas Fajar.
solusi dari saya. Monggo Mas Fajar bisa membuat skala prioritas dari data yang dirasakan dalam waktu dekat. Misal nih, Mas Fajar yang pertama kebutuhan makan. Kebutuhan makan Mas Fajar, asupan nutrisi juga penting bagi Mas Fajar. Mungkin Mas Fajar ingin tugas dilaksanakan, tetapi terkadang Mas Fajar juga lupa akan kebutuhan nutrisi Mas Fajar. Di sisi lain juga istirahat Mas Fajar juga kurang, tidurnya monggo, jadi bisa kebutuhan makan dan tidur Mas Fajar bisa lebih diprioritaskan. Jangan diberikan yang Mas Fajar. Kemudian Mas Fajar bisa membuat daftar list mengenai deadline. Tadi saya mendengar mengenai Mas Fajar mengalami beberapa tugas yang deadline-nya berbarengan bersamaan. Jadi silakan Mas Fajar bisa membuat list terkait deadline tugas atau pekerjaan Mas Fajar. Mungkin yang paling dekat dulu yang dikerjakan. Listnya bisa menggunakan handphone atau menggunakan buku list khusus pengingat seperti itu Mas Fajar. Dan apabila Mas Fajar menemukan tugas yang waktunya sama deadline-nya dari saran kami, Mas Fajar bisa memilih tugas mana yang dampaknya lebih luas atau dalam tanda petik melibatkan banyak orang. Jadi sebagai prioritas utama sehingga tidak mengorbankan kepentingan orang lain. Seperti itu Mas Fajar. Karena hubungan sosial Mas Fajar dengan orang lain ya tetap terjaga lebih baik. Dan untuk mengenai perfeksionis, sebenarnya sebaiknya mungkin Mas Fajar tetap fokus pada tujuan yang realistis, yang nyata. Jadi jangan membuat patokan yang tinggi atau harus sempurna dalam setiap hal. Mengingat Mas Fajar harus menyelesaikan semua pekerjaan atau tugas kuliah. Begitu tanpa mengabaikan kesehatan Mas Fajar. Itu mungkin bisa ditambahkan lagi atau kurang mengenai solusi dari kami bisa disampaikan. Mungkin untuk dari solusi Mas Bani itu benar banget ya. Saya akan mencoba ya untuk melaksanakan apa saran dari Mas Bani gitu ya. Mungkin kalau saya nanti ada tiba-tiba menghubungi lagi, apakah boleh Mas? Monggo silakan untuk Mas Fajar mau menyampaikan lagi, mau menghubungi lagi, silakan. Untuk terbuka lebar. Oke, baik Mas. Nah, oke. Berarti saya coba ya Mas. Berarti nanti saya akan mencoba dari membuat list dulu ya Mas. Yang langkah pertama yang saya lakukan ya yang pertama. Baru nanti Silakan. prioritasnya lebih utama yang berhubungan sama melibatkan banyak orang dulu ya mungkin ya. Yang harus saya dulukan. Oke, baik Mas. Saya akan mencoba saran-saran dari Mas Bani. Semoga nanti saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik setelah dapat saran dari Mas Bani dan nggak ngerasa terlalu kelelahan juga dengan apa yang saya alami sekarang. Matur nuwun Ya. sangat nggih Mas Bani sudah dikasih waktunya buat sharing ini. Terima kasih juga Mas Fajar sudah menghubungi Biro Psikologi kami. Mungkin ada hal yang disampaikan, ada kekurangan atau kesalahan dari kami, saya mohon maaf mewakili biro kami, dan semoga apa yang disampaikan dari kami mungkin itu solusi terbaik untuk Mas Fajar, dan kedepannya Mas Fajar bisa lebih baik. Kemudian Mas Fajar juga bisa menggapai impian menjadi psikolog dan bisa masuk di perguruan tinggi yang sesuai dengan Mas Fajar. Mungkin seperti itu dari kami. Ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas atas kesempatan dan waktunya yang diberikan. Sama-sama Mas. Semoga sukses dan salam sehat buat Mas Fajar. Amin. Matur nuwun, salam sehat juga buat Mas Bani dan para konselor lainnya.